Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada saat ini, semua orang yang mengendalikan meriam ajaib telah mati, itu disebabkan karena raungan naga. Long Haoshen masih gagal menghentikan serangan Kaisar Dewa Iblis. Dia masihlah orang yang kalah dalam bentrokan itu. Namun, jika dia tidak mencoba untuk menghentikan Kaisar Dewa Iblis, mungkin tidak akan ada kematian. Bahkan meriam sihir yang kuat akan dihancurkan di bawah raungan Kaisar Dewa Iblis. Long Haoshen tahu betul bahwa serangan kekuatan penuhnya, serangan yang mengandung Divine Light Wall, itu telah dikalahkan. Meskipun tidak bisa merasakannya dengan jelas, kekuatan Kaisar Dewa Iblis masih tampak tidak dapat diatasi, karena Kaisar Dewa Iblis sudah jelas tidak berusaha sekuat tenaga, tanpa menggunakan transformasi Dewa Iblis dan kekuatan pilar naga iblisnya. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan sangat santai, "Mari kita serahkan masalah ini kepada yang lain. Ayo kita naik dan bermain-main. Sudah lama sekali sejak seseorang membuatku tertarik untuk berkelahi, kamu harus merasa bangga hanya karena itu," ucap Feng Xiu. Saat dia mengatakan itu, Kaisar Dewa Iblis naik ke udara sebagai seberkas cahaya keemasan gelap. Long Haoshen tidak menunjukkan kelemahannya. Dia mengepakkan sayapnya, dan terbang sebagai seberkas cahaya putih. Kedua pemimpin naik ke udara bersamaan, dan memasuki medan perang mereka sendiri. Bagi para iblis, ini tidak dapat dipercaya, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa, sebenarnya akan ada seseorang yang dapat bertahan melawan Kaisar Dewa Iblis. Bagi manusia, mereka merasa sangat lega, karena Long Haoshen benar-benar dapat menghentikan Kaisar Dewa Iblis. Ini memberi mereka kepercayaan diri yang cukup signifikan. Saat kedua pemimpin naik ke udara, pertempuran antara manusia dan iblis benar-benar telah terbuka. Tanpa perintah Kaisar Dewa Iblis, ke-19 Dewa Iblis termasuk Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang, mereka segera memasuki pertempuran dan memimpin pasukan iblis menuju pas gunung penolak naga. Cahaya dari pilar naga iblis tidak bergeser saat Kaisar Dewa Iblis naik ke udara. Cahaya keemasannya yang gelap terus melindungi para iblis lainnya. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa, ledakan dari meriam ajaib sebelumnya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi iblis, jika bukan karena perlindungan pilar naga iblis. Kekuatan besar manusia semuanya melesat juga, dan menyambut pasukan iblis dengan gagah berani. Kedua belah pihak akhirnya terlibat dalam bentrokan berskala penuh. Long Haoshen telah memainkan peran besar di medan perang ini. Karena blok yang dia lakukan, meriam ajaib tidak sepenuhnya hancur. Sementara orang-orang di belakang meriam telah mati, mereka dapat diganti dan meriam ajaib dapat digunakan kembali. Meskipun orang baru akan kurang terampil jika dibandingkan dengan kelompok yang aslinya, tapi mereka benar-benar mampu menjaga keseimbangan segera setelah kedua belah pihak bentrok dengan dukungan lebih dari 200 meriam ajaib. Selain 9 yang gugur dalam pertempuran, pada dasarnya 63 pahlawan abadi telah berkumpul di sini. Justru karena keberadaan mereka, lebih dari 50 pusat kekuatan besar yang memegang domain, lebih dari selusin di antaranya dapat menggunakan self-incarnating domains dengan 2 keberadaan puncak di peringkat ke-7 dari tingkat ke-9, sehingga manusia dapat bertahan melawan iblis. Pertempuran belum pernah berlangsung begitu intens sebelumnya. Su Yongqiao pergi untuk menerima Moon Demon God Agares, sementara Xiao Huo berhadapan dengan Star Demon God Vassago. Awalnya, itu seharusnya dihormati. Namun, Vassago adalah seorang peramal, jadi, seirang pembunuh bukanlah ancaman baginya sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat serangan Su Yongqiao, Vassago akan selalu bisa memprediksi dari mana serangan itu datang, jadi, seberapa terbataskah kekuatannya. Inilah mengapa Su Yongqiao dan Xiao Huo bertukar lawan. Su Yongqiao menyibukkan Agares, sementara Xiao Huo melawan Vassago dengan paksa. Pertarungan mereka telah mencapai intensitas yang tinggi sejak awalnya. Semua pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 dari Bright Glimmer of Hope, mereka juga bertarung melawan dewa iblis lain. Cair juga segera muncul di medan perang, dan membuat 3 dewa iblis sibuk dengan upaya gabungan dari 12 penjaga suci. Bagian paling intensnya dari medan perang ini bukanlah pertempuran itu, tetapi pertempuran antara kesatria ilahi adjudikasi dan pengadilan Long Xingyu, dan Berserk Demon God Amon yang berambut merah dan besar, yang menempati peringkat ke-7 di antara para dewa iblis. Mereka adalah sepasang rival yang sudah lama.
Long Xingyu selalu sedikit lebih lemah dari Amon. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka sangat marah untuk berperang. Sejak awal, mereka menjadi terpaku satu sama lain dalam pertempuran. Orang-orang yang menerima Dewa Iblis lainnya, itu semua pada dasarnya adalah pahlawan abadi dari peringkat kelima. Kesatria suci langit berbintang yang Hao Yu memimpin kekuatan besar manusia untuk menghentikan kelompok naga iblis. Pada saat itu, perang suci telah terjadi secara besar-besaran di luar jalur gunung penolak naga. Long Haoshen mengikuti Kaisar Dewa Iblis ke ketinggian lebih dari 3000 meter, sebelum Kaisar Dewa Iblis berhenti. Long Haoshen hanya berada beberapa ratus meter darinya. Saat Long Haoshen naik ke langit, pikirannya benar-benar tenang. Terlepas dari bagaimana pertempuran antara iblis dan persatuan kuil berakhir, pertempuran terakhir yang menentukan adalah antara dia dan Kaisar Dewa Iblis. Jika dia kalah, maka tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Tidak ada orang lain di antara manusia yang bisa menghentikan Kaisar Dewa Iblis. Jika Kaisar Dewa Iblis kalah, bahkan jika jalur gunung penahan naga telah kalah dalam pertempuran mereka, Long Haoshen akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Long Haoshen telah memberi perintah sebelum pertempuran bahwa, jika mereka tidak dapat menghentikan iblis, mereka dapat melakukan retret strategis dan untuk sementara meninggalkan jalur gunung penahan naga. Sebenarnya tidak banyak orang yang tertinggal di pas gunung penolak naga. Kesatria dan prajurit biasa tidak dapat memainkan peran besar dalam pertempuran ini, di mana para praktisi puncak manusia saling berbenturan dengan praktisi puncak iblis. Mereka semua mundur ke Gunung Suci Kesatria, dan membentuk garis pertahanan kedua. Begitu mereka melakukan retret strategis, mereka bisa menggunakan susunan sihir cahaya dari Gunung Suci Kesatria untuk bertahan sedikit lebih lama, dan Long Haoshen sepenuhnya percaya bahwa, selama pertempurannya melawan Kaisar Dewa Iblis telah berlangsung cukup lama, pemenang terakhir dari perang suci ini tetaplah manusia, bahkan jika kedua belah pihak menderita banyak korban. Organisasi UEY belum memainkan peran paling kritis mereka. Long Haoshen, apakah kamu masih berencana untuk keras kepala di saat seperti ini? Tanya Feng Xiu. Kaisar Dewa Iblis berdiri dengan tangan bersilang, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pertempuran yang terjadi di bawah. Keras kepala ya. Balas Long Haoshen. Long Haoshen menemukan ini agak lucu ketika dia melihat Kaisar Dewa Iblis. Untuk beberapa alasan, ketika aku bertemu dengan Yang Mulia sekali lagi, kondisi mentalmu tampaknya agak tidak stabil. Mungkin sesuatu telah terjadi di kepalamu karena terlalu banyak berkultivasi. Ucap Long Haoshen. Kaisar Dewa Iblis tidak terganggu oleh sindiran Long Haoshen, hahaha. Sesuatu terjadi di kepalaku ya. Long Haoshen, apakah menurutmu aku memperlakukanmu seperti ini, itu hanya karena bakat dan kemampuanmu saat ini? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melawanmu dengan kekuatanmu saat ini? Aku punya alasan lain untuk terus menahan diri, balas Feng Xiu. Long Haoshen terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa, setelah naik ke langit, Kaisar Dewa Iblis tidak akan langsung menyerangnya, tetapi mencoba untuk berbicara dengannya dengan sungguh-sungguh. Untuk beberapa alasan, ekspresi dan nada suara Kaisar Dewa Iblis membuatnya sedikit gelisah. Memangnya apa alasannya? Long Haoshen bertanya dengan dingin. Mengulur waktunya, itu hanya akan bermanfaat baginya. Dia jelas tidak terburu-buru untuk melawan Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis tersenyum dengan acuh tak acuh, aku tahu bahwa kamu sangat percaya diri dalam pertempuran ini. Kamu jelas-jelas sudah tahu kekuatanmu tidak sebesar kekuatanku, namun, kamu masih ingin menantangku secara individu, jika hanya bermodalkan keberanian saja untuk melakukannya, mungkin itu sudah tak tertandingi di dunia. Sebelum aku memberitahu alasanku, aku ingin menjelaskan mengapa kamu begitu percaya diri. Jika tebakanku benar, kepercayaan dirimu berasal dari Agares, atau mungkin bahkan Fassago. Ucap Feng Xiu. Dengan itu, Long Haoshen langsung bergidik. Dia tidak lagi bisa mengendalikan emosinya. Dia tidak pernah mengiranya bahwa, Kaisar Dewa Iblis akan menyebutkan ini kepadanya dengan nada yang begitu santai. Cahaya dingin melintas di mata Demon God Emperor. Agares, sungguh mengesankan kau Agares. Sebagai saudaraku yang paling terpercaya, kamu telah menyiapkan jebakan ini untukku, ucap Feng Xiu. Alasan mengapa kami kalah dalam pertempuran di Benteng Tenggara dan celah Gunung Myriad Beast adalah, karena persatuan kuilmu terlalu dipersiapkan dengan baik.
Kamu bahkan mungkin telah menerima informasi lebih cepat dariku. Jika bukan karena pengkhianat di antara iblisku yang telah memberimu cukup informasi, dan juga menjauhkan informasi itu dariku, dapatkah kamu masih mencapai sesuatu seperti itu? Di antara rasku, satu-satunya yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk melakukan hal seperti itu adalah Agares, Vassago, Saminaga, dan Marbas, sedangkan yang selalu bertanggung jawab atas berita mengenai situasi militer, adalah Agares. Ia benar-benar saudaraku yang baik. Aku hanya tidak mengerti manfaat apa yang akan didapatnya dari hal ini. Apakah dia mencoba menggantikan Lu? Ucap Feng Xiu. Setelah beberapa saat terkejut, Long Haoshen memulihkannya dengan tenang. Kaisar Dewa Iblis benar-benar adalah sosok Kaisar Dewa Iblis. Dari rangkaian peristiwa tak terduga ini, kamu segera menemukan sumber dari semuanya. Namun, yang membuatku sangat ingin tahu adalah, mengapa kamu tidak khawatir sama sekali, tanya Long Haoshen. Kaisar Dewa Iblis tersenyum hangat. Dia benar-benar tidak tampak bingung sama sekali. Mengapa aku harus begitu khawatir? Pengkhianatan Agares benar-benar telah menyakitiku. Bahkan sepertinya Vassago juga telah mulai mempertanyakan dirinya sendiri karena Agares. Namun, apakah menurutmu itu saja sudah cukup untuk mengguncang fondasiku? Kamu tidak memahami iblis dengan cukup baik. Aku dapat memberitahumu bahwa, sebelum kamu dapat mengalahkanku, setidaknya, sebelum aku terlihat dikalahkan, mereka berdua tidak akan pernah mengkhianatiku begitu saja. Apakah kamu benar-benar berpikir kalau aku bisa disebut Kaisar Dewa Iblis tanpa alasan? Selama aku masih menjadi pusar kekuatan terbesar di alam ini, tidak ada yang akan mengkhianatiku secara terbuka. Adapun berurusan dengan mereka, belum terlambat setelah pertempuran di sini berakhir, aku yakin, meskipun Agares telah berkolaborasi denganmu, itu adalah kolaborasi yang terbatas. Jika dia cukup berani untuk mempertaruhkan segalanya dalam satu gerakan, dia tidak akan menunggu sampai sekarang, jawab Feng Xiu. Hati Long Haoshen tenggelam. Kaisar Dewa Iblis terlalu percaya diri, bahkan mempengaruhi kondisi mentalnya sendiri. Itu benar. The Moon Demon God Agares adalah pemimpin sebenarnya dari organisasi UEY. Justru karena kepemimpinannya, organisasi itu bisa tumbuh menjadi organisasi kolosal di antara para iblis. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa bersembunyi di bawah hidung Kaisar Dewa Iblis? Di masa lalu, ketika UEY mengungkapkan kepadanya bahwa Kaisar Dewa Iblis ingin berurusan dengannya, Agares dengan sengaja mewujudkannya. Agares tidak ingin melihatnya mati, itu justru sebaliknya, Agares berharap dia bisa memimpin manusia untuk benar-benar bangkit melawan iblis. Agares memiliki garis keturunan manusia sejak awal. Dan setelah dia dewasa, dia semakin dipengaruhi oleh budaya manusia. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin muak dengan identitasnya sebagai iblis, dan itulah yang menyebabkan pendamping yang paling dicintainya adalah manusia. Namun, bahkan di antara klan iblis bulan, bawahan yang benar-benar dipercaya Agares hanya membentuk sepertiga dari klan, dan bahkan lebih sedikit orang yang mengetahui rahasia ini. Dia terpaksa berhati-hati. Dia ingin menggulingkan pemerintahan Kaisar Dewa Iblis, namun dia juga menyimpan rasa takut yang mendalam terhadap Kaisar Dewa Iblis, itu lebih tepatnya, karena dia yang paling dekat dengan Kaisar Dewa Iblis, dia sendirilah yang paling tahu teror dari Kaisar Dewa Iblis. Namun, perangkap Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bintang terhadap Long Haoshen terakhir kali, itu telah direncanakan dengan terlalu hati-hati. Bahkan Agares tidak tahu tentang bagian-bagian pentingnya. Ketika dia kembali ke kota inti dengan Kaisar Dewa Iblis, dia tahu sesuatu yang salah telah terjadi. Namun, dia selalu berada di sisi Kaisar Dewa Iblis saat itu, jadi, dia tidak dapat menyampaikan berita, dan itulah yang menyebabkan kematian Long Haoshen. Selama beberapa tahun setelah kematian Long Haoshen, UEY tidak hanya menghilang, Agares juga mengendalikan organisasinya dengan cara yang lebih rahasia. Dia tahu bahwa, mungkin sudah tidak ada lagi kesempatan yang tersisa untuknya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa, Long Haoshen akan tetap hidup dan menjadi ketua Persatuan Kuil. Ini juga memberinya kesempatan yang baru. Pada saat yang sama, dia menggunakan UEY sebagai orang untuk menjalin kontak untuk memberikan dukungan penuh kepada Long Haoshen. Jika bukan karena penundaan Agares, bagaimana mungkin informasi itu akan ditahan dari Kaisar Dewa Iblis, dan membuatnya tidak tahu apa-apa tentang semua masalah penting itu?
Tapi seperti yang dikatakan Kaisar Dewa Iblis, kekuatannya mencegah Agares mempertaruhkan semuanya, dan mengkhianati Kaisar Dewa Iblis di medan perang. Dia perlu memikirkan klannya sendiri. Kecuali Long Haoshen mengalahkan Kaisar Dewa Iblis dan menyelesaikan situasi umumnya, mungkin dia tidak akan bisa memberontak dengan mudah. Melihat tatapan Long Haoshen dari bawah topengnya, Kaisar Dewa Iblis berkata, "Kamu sangat berhati-hati dalam pikiranmu. Ada satu aspek yang kamu tentukan dengan sangat akurat. Di medan perang ini, bagian terpentingnya adalah aku dan kamu. Jika kamu bisa mengalahkanku, maka, manusia akan menang, dan pemerintahan rasku selama 6.000 tahun, mungkin akan berakhir. Namun, jika kamu kalah, semuanya hanya akan kembali seperti semula. Manusia akan sepenuhnya ditekan olehku. Aku bahkan akan memastikan bahwa, tidak ada satu orang pun dari kuil yang akan melampaui tingkat ke-6, ucap Long Haoshen. Long Haoshen berkata dengan acuh tak acuh. Yang mulia sudah memberitahuku begitu banyak omong kosong, jadi, sudah waktunya bagimu untuk membicarakan alasanmu kan? Tanya Long Haoshen. Senyum Kaisar Dewa Iblis semakin berat. Tentu saja, karena kalau tidak, bagaimana mungkin kamu akan menyerah kepadaku? Jawab Feng Xiu. Long Haoshen berkata dengan dingin, ini sudah tengah hari, jadi, berhentilah bermimpi, ucap Long Haoshen. Kaisar Dewa Iblis mengabaikan komentar cerdas Long Haoshen. Sebenarnya, ada baiknya juga kamu melumpuhkan Ahbao. Ini pada dasarnya telah membuka jalan untuk masa depanmu. Kamu juga sangat pintar. Mungkin untuk mengatakan bahwa, kamu telah mencapai setidaknya 30% dari alasannya, mengapa manusia dapat mencapai kemenangan yang luar biasa kali ini. Kamu juga telah menghentikanku sendirian, dan memberikan kesempatan yang cukup kepada orang-orangmu. Ini sangat mengesankan, tapi sayangnya, bahkan orang terpintar pun bisa melewatkan sesuatu. Kegagalanmu secara kebetulan terletak pada poin terpentingmu. Mengapa aku harus memberitahukanmu perlakuan khusus ini? Mengapa aku begitu enggan dan begitu sedih membunuhmu di masa lalu? Tentu saja, itu bukan karena bakatmu, itu justru sebaliknya, itu karena, ucap Feng Xiu. Sesampainya di sana, dia berhenti dan tiba-tiba melebarkan matanya yang selalu disipitkan. Itu karena, garis darahku mengalir melalui tubuhmu, tambah Feng Xiu. Ketika Kaisar Dewa Iblis mengatakan itu, Long Haoshen hanya merasa seperti dipukul dengan palu. Dia segera mundur ke jarak 100 meter. Cahaya putih dari Armor of Eternity berdenyut dengan sangat tidak stabil, sementara wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Long Haoshen tidak pernah mengiranya kalau Kaisar Dewa Iblis akan mengatakan hal seperti itu. Dia secara naluriah mengangkat pedang keabadiannya. Namun, Kaisar Dewa Iblis menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangannya, saat dia dalam keadaan shock. Dia tetap sama seperti sebelumnya, sementara tatapannya menjadi lebih lembut. Saat rambutnya melayang, Kaisar Dewa Iblis tersenyum padanya. Tidak peduli seberapa luar biasanya kamu, tidak peduli berapa banyak usaha yang kamu lakukan untuk manusia. Karena di mataku, itu semua hanya menunjukkan sedikit kemampuanmu kepadaku. Kamu harusnya sudah mengerti sekarang kan, mengapa aku memperlakukanmu sebagai penerus kedua ketika aku pertama kali bertemu denganmu. Tentu saja, sekarang tidak lagi demikian. Dalam hatiku, kamu adalah penerus utama rasku. Kamu sangat pintar, kamu cerdas dan kamu mampu. Namun, tidak peduli seberapa mampunya kamu, garis keturunanku mengalir melalui tubuhmu. Kami adalah satu keluarga. Pikirkan itu. Jika kita bekerja sama, apakah ada sesuatu di benua ini yang dapat melawan kita? Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Sengmo Dalu ini adalah milik kita sejak awal, kamu adalah orang suci Sengmo Dalu, sedangkan aku adalah iblis. Kami selalu menjadi satu keluarga, ucap Feng Xiu. Diam, Long Haoshen berteriak. Kamu bohong. Aku tidak percaya padamu, kata Long Haoshen. Kaisar Dewa Iblis tersenyum dengan acuh tak acuh, tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Ini adalah kebenarannya. Pikirkan semua saat aku bertemu denganmu di masa lalu. Jika bukan karena garis keturunanku yang mengalir melalui tubuhmu, kamu pasti sudah mati berkali-kali. Aku bertemu denganmu pertama kali di Exorcist Mountain Pass, sedangkan kedua kalinya aku bertemu denganmu di Moon Demon Palace. Saat itu, kamu menyamar sebagai pelayan Yueye, aku tahu sejak saat itu bahwa, kamu memiliki hubungan yang luar biasa dengannya.
Namun, aku tidak pernah menyentuhmu, aku juga tidak membawamu kembali ke istana, karena aku sedang menunggu kamu tumbuh. Setelah kamu memperoleh kekuatan yang cukup untuk menarik perhatianku, statusmu sebagai penerus kedua juga telah ditetapkan. Namun, aku tidak pernah berpikir kalau kamu akan tumbuh begitu cepat, dan memiliki bakat yang begitu mengejutkan. Sepertinya, menggabungkan garis keturunan manusia dan iblis benar-benar membuatnya semakin luar biasa. Ucap Feng Xiu. Tidak, aku tidak percaya padamu, kata Long Hao Shen. Hati Long Hao Shen melonjak karena sangat terkejut. Bahkan sebelum dia berumur 10 tahun, dia bertekad untuk menjadi seorang kesatria. Dalam 20 tahun terakhir, dia telah melalui semua jenis kesulitan, jatuh berkali-kali dan juga memanjat, mendekati kematian terus-menerus dan tumbuh melalui pertempuran. Dia telah mencapai hari ini selangkah demi selangkah, dan akhirnya mencapai kebesarannya. Dia telah menjadi ketua Temple Union dan Divine Knight of Glory and Leadership. Dapat dikatakan bahwa, dia telah menghabiskan seluruh hidupnya bekerja keras untuk ini, dan akhirnya mencapai hari ini dengan keberuntungan yang cukup. Sekarang iblis dan manusia bentrok untuk terakhir kalinya, ketika dia yakin dia akan menghadapi Kaisar Iblis dalam pertempuran terakhir, dia mengetahui bahwa tubuhnya sebenarnya mengandung darah iblis yang berasal dari naga iblis. Dampaknya sangat jauh, dan itu terlalu berat. Tidak peduli seberapa kuat keinginan Long Hao Shen, dia berjuang untuk mengendalikan emosinya saat itu juga. Jika Kaisar Dewa Iblis mengatakan yang sebenarnya, lalu apa yang telah dia kerjakan selama ini? Di hadapannya, iblis yang telah membawa malapetaka yang tak terhitung jumlahnya kepada umat manusia, dan memulai dua perang suci sebenarnya adalah, pikir Long Hao Shen. Long Hao Shen takut berpikiran lebih jauh lagi. Dia hanya merasa kepalanya menjadi sakit. Saat dia melihat Kaisar Dewa Iblis, semangat juangnya telah benar-benar tidak stabil. Aura tahta ilahi keabadian dan penciptaannya bahkan berjuang untuk mengendalikan emosinya. Melihat Long Hao Shen, Kaisar Dewa Iblis sangat puas. Kamu telah melakukan banyak hal, dan aku juga melakukan banyak kesalahan. Namun, salah satunya itu benar, yang membuat semua upaya yang dilakukan manusia sebelumnya menjadi batal. Aku tahu, kamu tidak ingin mempercayainya, tetapi apakah kamu percaya atau tidak, itu adalah kebenarannya. Aku telah menyelidiki sejarahmu dengan sangat detail. Kamu tidak tumbuh di kota suci atau jalur gunung penahan naga kan? Kamu berasal dari kota Odin, mungkin itu adalah kota manusia yang dekat dengan celah gunung Myriad Beast. Kamu dan ibumu bergantung satu sama lain sejak kamu lahir. Sementara ayahmu, Long Xingyu, terpisah dari kalian berdua selama 10 tahun. Baru setelah itu dia menemukan dan mengenali kalian berdua. Aku ingat bahwa, bawahansku pernah melaporkan kepadaku, bahwa kesatria ilahi dari pengadilan dan pembantaian muncul di dekat kota Odin, dan membunuh sekelompok pusat kekuatan besarku. Itu mungkin adalah saat-saat dia menemukanmu. Dan ketika dia mulai mengajarimu kemampuan kesatria, pernahkah kamu mempertimbangkan mengapa orang tuamu berpisah? Ibumu tahu kalau Long Xingyu adalah seorang kesatria ilahi, dan bahwa dia kebetulan berada di pas gunung penolak naga, jadi mengapa dia tidak mengajakmu pergi mencarinya? Ucap Feng Xiu. Wajah Long Hao Shen menjadi semakin pucat saat dia mendengarkan cerita Kaisar Dewa Iblis. Sekitar 30 tahun yang lalu, sekitar setahun sebelum kamu lahir, aku tidak sengaja menemukan ibumu, dan aku membawanya kembali ke istana Dewa Iblis untuk tinggal bersamaku untuk sementara waktu. Setelah itu, dia mengancamku menggunakan nyawanya sendiri, dan kemudian mengatakan bahwa dia tidak ingin tinggal di antara para iblis lebih jauh lagi. Tanpa pilihan lain, aku mengirimnya kembali ke Temple Alliance. Ibumu adalah salah satu dari sedikit wanita yang paling kucintai dalam hidupku, bahkan melebihi perasaanku terhadap Leng Xiao. Jika tebakanku benar, dia tidak tahu bagaimana menghadapi ayahmu setelah dia kembali ke aliansi kuil, itulah sebabnya dia diam-diam menetap di kota Odin. Alasan kenapa Bai Yue tidak bisa menghadapi Long Xingyu sampai dia menemukan kalian berdua adalah karena aku, dan juga sebagian karena kamu. Jika kamu tidak mempercayaiku, kami dapat menguji garis keturunan kami. Darah mengalir lebih kental dari air. Tidak ada yang lebih dekat dari garis keturunan, ucap Feng Xiu. Saat dia mengatakan itu, Feng Xiu mengangkat tangannya, dan tetesan darah ungu yang dalam perlahan-lahan mengalir keluar dari luka di punggung tangannya. Dia sengaja mencegah luka itu sembuh.
Darah melayang secara perlahan dan seperti itu, aura hitam dan biru muncul dan terputus darinya. Ketika tetesan darah tiba sebelum Long Hao Shen, yang tersisa hanyalah warna ungu transparan. Kaisar Dewa Iblis telah melenyapkan semua elemen dari darahnya, dan hanya menyisakan kekuatan paling murni dari garis keturunannya. Long Hao Shen membawa jari telunjuknya ke mulutnya, dan menggigitnya dengan agak kosong. Darah merah yang bersinar dengan warna emas yang samar menetes keluar, dan juga terbang ke udara seperti milik Kaisar Dewa Iblis, lalu menghilangkan semua elemen cahaya darinya. Ketika tetesan darah merah dan tetesan darah ungu transparan bersentuhan, kedua tetesan darah itu menghasilkan cahaya aneh pada saat bersamaan. Setelah itu, mereka perlahan-lahan bergabung bersama. Long Hao Shen langsung tertegun. Dia tahu persis apa artinya darah yang menyatu. Apakah itu berarti, pikir Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.